Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasol Faiza dengan NIM 200005372 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang hasil refleksi saya pada saat pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SD Muhammadiyah Suronatan. Check it out! SD Muhammadiyah Suronatan adalah SD yang pertama kali dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1918 yang beralamat di Suronatan NG 2 834 Noto Prajan Ngampilan, Yogyakarta. Sekolah ini memiliki 6 kelas dengan 18 rombel, terdiri dari 45 guru dan 500 siswa. Dan untuk ruang guru putra dan putri itu dipisah. Visi sekolah ini membentuk siswa unggul berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Kemudian untuk misinya adalah menumbuhkan hidup Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara intensif sehingga potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Ketiga, mengembangkan seluruh potensi warga sekolah untuk mencapai tingkat keunggulan. Keempat, meningkatkan IMTAK dan penguasaan IPTEK dengan melibatkan seluruh warga sekolah dari pihak terkait. Kelima, meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai aspek sehingga menjadi manusia unggul yang berakhlakul karimah. Jadi, ketika kita memasuki gang kecil untuk menuju ke sekolah, ada etika yang harus dipatuhi, di mana motor yang kita kendarai harus dimatikan dan didorong sepanjang kurang lebih 5-10 meter. Kemudian, terdapat peninggalan Kiai Ahmad Dahlan berupa gerbang atau gapura depan ketika siswa masuk ke sekolah. Itu tidak diubah sama sekali, dan di dalam musola sekolah terdapat mihrab yang juga dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan yang posisinya sedikit miring, itu juga tidak dirubah. Selanjutnya, SD Muhammadiyah Suronatan melaksanakan 5 hari pembelajaran efektif, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk apel sendiri atau upacara bendera dilakukan pada hari Senin, di mana anak-anak dikumpulkan di halaman sekolah sebelum jam 7 pagi. Namun, karena pembangunan, upacara bendera diganti dengan apel pagi saja, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 8. Jam masuk untuk sekolah ini sendiri yaitu jam 6.50 pagi, di mana ketika pagi hari siswa datang, mereka akan disambut oleh para guru di halaman sekolah. Hal ini karena di SD Muhammadiyah Suronatan menerapkan kegiatan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Setiap paginya sebelum memasuki jam pembelajaran, mereka membaca Iqra bagi kelas rendah dan untuk tahfiz dilakukan oleh kelas atas. Di SD Muhammadiyah Suronatan ini juga melaksanakan kegiatan sholat duha yang dimana kegiatan ini dilakukan ketika ada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian dari hasil wawancara dengan koordinator bidang kurikulum yaitu Pak Beni Purwoko, SD Muhammadiyah Suronatan ini menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Yang dimana kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4, kurikulum 13 untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Dan untuk kelas bawah digolongkan menurut gaya belajar, yaitu kelas visual, audio, dan kinestetik. Untuk kelas atas dilihat dari kemampuan kognitifnya. Untuk ekstrakurikuler dilakukan setelah jam pembelajaran usai. Untuk ekstrakurikulernya sendiri, di SD Muhammadiyah Suronatan ini mempunyai 14 ekstrakurikuler, di mana diantaranya ekstrakurikuler wajib yaitu Hizbul Waton untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 dan Tapak Suci untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Ekstra pilihannya diantara lain komputer, vokal, broadcasting, futsal, melukis, menari, musik, robotik, renang, cooking, drum band, dan sinematografi. Prestasi akademik SD Muhammadiyah Suronatan ini bisa kita katakan sangat bagus, karena setiap tahunnya SD ini selalu masuk peringkat 5 besar. Seperti pada tahun 2021 lalu, nilai UNAS SD ini paling tinggi, sehingga menempati peringkat 1 se-DIY. Tak
hanya di bidang akademik, bidang non-akademiknya juga sangat baik, di mana SD Muhammadiyah Suranatan ini pernah masuk ke dalam tim Indonesia pada Olimpiade Internasional Matematika dan Sains di India pada tahun 2012, meraih medali emas kejuaraan taekwondo di Jerman pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 memperoleh juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau OOSN, lomba renang 50 meter gaya punggung putri, juara renang 2 100 meter gaya kupu-kupu, juara 2 lomba menyanyi tunggal tingkat Kota Yogyakarta, dan finalis lomba menyanyi tunggal dalam FLS 2N di Manado. Kesan saya selama melaksanakan PLP 1 di SD Muhammadiyah Suranatan ini adalah sangat menyenangkan, di mana saya bisa berinteraksi langsung dengan warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, di SD ini warga sekolahnya ramah-ramah, sehingga kita bisa betah berlama-lama di sekolah. Hal menyenangkan lainnya adalah ketika memasuki kelas yang dimana jika ada guru berhalangan hadir dan meminta kami untuk mengisi kelas, kita jadi bisa melihat langsung bagaimana perbedaan karakteristik siswa mulai dari kelas rendah sampai kelas atas. Kemudian, di setiap ruangannya memiliki AC yang membuat kita betah berlama-lama di dalamnya. Lalu, di kantin SD ini memiliki jajanan yang bermacam-macam dengan harga yang sangat ramah di kantong. Dan hal yang paling seru dari kegiatan PLP 1 ini adalah ketika pelaksanaan 17-an yang dimana ada satu lomba yang paling menarik perhatian saya, yaitu lomba voli air. Karena baru pertama kali saya menyaksikan lomba ini, dan ternyata sangat seru sekali jika ditonton. Lomba ini menjadi menarik disaksikan karena permainan seperti voli, di mana satu regu itu berisi 6 orang dan berpasangan memegang sarung. Lalu kedua tim tidak bisa melihat satu sama lain karena terhalang oleh kain berwarna hijau, sehingga mereka harus menerka-nerka kemana arah kantong air yang akan sampai ke tempat mereka. Jadi cara memenangkan lomba ini adalah dengan siapa yang mencetak 10 poin duluan, dia yang akan menang. Nah, saya rasa cukup refleksi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.